memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Engkau Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar daripada yang kami minta atau pikirkan. Kau sanggup mengubahkan hidup kami, keadaan kami, dan hati kami Tuhan. Inilah hidupku Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku.
Shalom kepada jemaah yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Pada hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Dan pada masa ini juga kita masih lagi menghadapi masa pandemik. Namun kita percaya di dalam Yesus Kristus kita memiliki perlindungan. Oleh itu, marilah kita terus berada di dalam lindungannya dengan terus datang kepadanya. Baiklah, untuk meneruskan ibadah kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu masuk di dalam potum. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan kita Yesus. Mari kita mengangkat pujian karena kita percaya bahwa nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari katakan bersama, namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namamu berkuasa Tuhan. Katakan bersama, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sungguh nama Tuhan berkuasa, nama di atas segala nama. Oh, mari kita nyatakan bersama-sama, nama Yesus di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku.
termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Oh haleluya, Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang ajaib. Haleluya, glory, haleluya Tuhan. Mari pada saat ini sekali lagi kita datang di hadapan hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan iman dan percaya kita. Mari kita menyembah Dia Yesus Tuhan dan Raja kita, karena Dia yang berkuasa, sungguh namanya yang ajaib. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita nyatakan bersama-sama. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan
ajaib bagiku. Sungguh percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami nyatakan kami percaya kuasa-Mu. Haleluya Tuhan, kami mengagungkan Engkau. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan yang Engkau tempat pengharapan kami Tuhan Yesus. Bapa, saat ini Tuhan kami mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap perbuatan kami ya Tuhan dalam hidup kami. Baik bibir kami yang berbicara, tangan kami yang melakukan ya Tuhan. Bukan hati kami Tuhan, suci kuduskan kami Tuhan. Bapa di surga, ampuni pikiran kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa, biarlah kami tertuju hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mendengar seruan kami Tuhan, pengampunan kami ya Tuhan Yesus. Engkau melihat hati kami, Engkau memberikan kami belas kasihan-Mu dengan memberikan anak-Mu Yesus di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus. Sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Mari kita nyatakan bersama-sama, sama ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Oh, haleluya Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian yang penyembahan kami Tuhan. Engkau berdaulat bertata di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab minggu ini. Dan pembacaan Alkitab minggu ini dipetik dari surat Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memegangnya. Terdapat di dalam Lukas 11 ayat 28. Baiklah, jemaat dipersilakan berdiri dan kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya. Senap hatiku, senap kuatku, senap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Senap hatiku, senap kuatku, senap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan, ajar aku Yesus Tuhan. Salam saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Sungguh kita bersyukur Allah sekali lagi menganugerahi kita satu masa untuk merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan ajaran firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita
masuk di dalam khotbah kita hari ini, marilah kita berdoa ya. Mari kita berdoa dahulu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas segala rahmat yang telah Engkau berikan. Kami tahu Engkau yang telah menganugerahi kami masa untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Masuklah dalam hati kami, berkaryalah ya Tuhan, ilhamilah kami dengan perkara-perkara yang kami perlu tahu terhadap Engkau dan perkara-perkara yang Engkau kehendaki dalam hidup kami ya Bapa di surga, dan tolonglah kami supaya kami terus fokus mendengarkan firman. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan salam kepada kita semua. Saya berharap kita semua baik-baik sahaja ya. Nah, buat masa ini, inilah satu-satunya cara untuk kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita belum dapat beribadah secara fisikal, jadi mari kita terus berdoa supaya keadaan bertambah baik ya, keadaan bertambah baik. Dan buat masa ini, marilah kita terus menjaga SOP yang ditetapkan oleh kerajaan dan ya, menjaga kesehatan kita semua dan kesehatan keluarga kita ya. Nah, tajuk firman Tuhan yang akan kita dengar atau tema firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini itu adalah kebebasan sejati ya, kebebasan sejati. Dan teksnya itu adalah Galatia pasal 5 ayat 1 ya. Sekali lagi Galatia pasal 5 ayat 1. Mari kita membacakan teks kita hari ini. Galatia pasal 5 ayat 1 berbunyi demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Inilah firman Tuhan. Nah, menurut firman Tuhan atau menurut Alkitab, kita ini sebagai orang-orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang merdeka. Ya, menurut firman Tuhan, kita ini orang-orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang merdeka ya. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Seperti yang dikatakan oleh teks kita hari ini ya. Katanya kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang percaya itu, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang merdeka ya, adalah orang-orang yang merdeka. Namun, apakah makna di sebalik perkataan merdeka yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam teksnya ini atau di dalam suratnya ini? Sebenarnya bukan Rasul Paulus sahaja yang menggunakan perkataan ini. Rasul-rasul yang lain juga seperti Yohanes, seperti Petrus juga menggunakan perkataan merdeka atau bebas ya, merdeka atau bebas. Penulis surat Ibrani juga menggunakan perkataan ini, merdeka atau bebas ya. Jadi apakah makna sebenar di sebalik perkataan ini, perkataan bebas atau perkataan merdeka? Nah, perkataan merdeka dan perkataan bebas itu membawa maksud yang sama. Kalau dalam bahasa Melayu, bahasa yang kita pakai seharian ya, perkataan bebas dan perkataan merdeka itu adalah perkataan yang membawa maksud yang sama. Yaitu kalau dalam bahasa Melayu, bebas atau merdeka itu bermaksud tidak dihalang, tidak dikongkong atau tidak dikurung ya, tidak dihalang, tidak dikongkong atau tidak dikurung. Itu adalah maksud perkataan bebas atau merdeka dalam bahasa Melayu ya. Kalau dalam konteks nasionalisme ya, bebas daripada penjajahan bangsa lain atau negara lain. Sesuatu bangsa yang bebas daripada penjajahan bangsa lain atau negara lain itu adalah disebut bangsa yang merdeka ya. Sebagai contoh, kalau di Malaysia di sini setiap kali 31 Agustus itu, tarik 31 Agustus itu tiba ya, itu adalah satu tarik di mana kita semua sebagai rakyat Malaysia kita memperingati merdekanya Malaya ya, merdekanya Malaya daripada penjajahan kuasa asing, yaitu kuasa British ya. Jadi dari segi konteks nasionalisme, kemerdekaan itu menunjukkan tentang kebebasan sesuatu negara itu atau suatu bangsa itu daripada penjajahan negara atau kuasa luar atau bangsa luar ya, bangsa asing. Jadi itu dari segi bahasa Melayu ya.
kebebasan dan kemerdekaan itu bermaksud tidak dikongkong, tidak dijajah, atau tidak dihalang, atau tidak dikurung. Itu adalah makna bebas atau makna merdeka dalam bahasa Melayu. Namun apabila yang dikatakan oleh Alkitab, ya, kalau dalam Alkitab, kebebasan dan kemerdekaan itu boleh sahaja difahami dalam dua konteks, yaitu konteks Perjanjian Lama dan konteks Perjanjian Baru, ya. Kalau dalam konteks Perjanjian Lama, kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 2 ayat 20, ya, Keluaran pasal 2 ayat 20, di situ berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan atau perhambaan," ya. Nah, selama orang Israel berada di Mesir, mereka itu adalah hamba. Ya, hamba, tidak ada kemerdekaan, hamba tidak ada kebebasan, ya. Mereka ini tidak bebas. Mereka tidak bebas melakukan apa yang mereka mahu, karena mereka itu dikuasai atau dijajah atau menjadi hamba kepada orang asing atau bangsa asing, yaitu orang Mesir sendiri, ya. Namun kemudian Allah membebaskan mereka, yaitu melalui peristiwa keluaran, ya, peristiwa mereka keluar dari Mesir. Jadi apabila berkata tentang kebebasan dan kemerdekaan dalam konteks Perjanjian Lama itu lebih kepada penekanan terhadap peristiwa Allah membawa orang-orang Israel keluar daripada Mesir. Karena di saat mereka keluar daripada Mesir, mereka itu adalah orang-orang yang merdeka, ya, mereka tidak dikuasai lagi oleh bangsa asing atau kuasa asing. Jadi sebab itulah kalau kita melihat hari ini dalam bangsa Israel, orang-orang Israel yang juga masih tinggal di negara Israel pada masa ini, mereka itu menyambut Paskah untuk memperingati hari atau malam sebelum Allah membebaskan mereka daripada kuasa Mesir. Jadi dari segi bentuk nasionalisme dan dari segi bentuk kerohanian, ya, kemerdekaan atau kebebasan itu bagi orang-orang Israel dan bagi mereka yang hidup dalam Perjanjian Lama itu sangat penting, ya, itu sangat penting bagi mereka, karena itu menandakan bahwa mereka itu sudah bebas daripada perhambaan, ya, daripada perhambaan. Tetapi itu Perjanjian Lama, ya, itu tentang kemerdekaan, makna kemerdekaan dalam Perjanjian Lama, ya. Bagaimana pula dengan Perjanjian Baru? Ya, kalau dalam Perjanjian Baru itu tidak menekankan secara spesifik kepada peristiwa yang khusus untuk menjelaskan makna kemerdekaan, ya, tetapi lebih kepada menumpukan kepada ide tentang dosa, ya. Jadi kita boleh lihat perbezaan di situ. Kalau Perjanjian Lama, makna kemerdekaan itu ditekankan melalui peristiwa bebasnya orang-orang Israel daripada penguasaan orang-orang Mesir. Tapi dalam Perjanjian Baru itu tidak menekankan tentang suatu peristiwa, tetapi menekankan tentang ide, yaitu ide tentang dosa, ya, ide tentang dosa. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita melihat dalam Roma pasal 6 ayat 18, ya, Roma pasal 6 ayat 18, di situ berbunyi demikian, berkata demikian, katanya, "Kamu telah dimerdekakan daripada dosa dan menjadi hamba kebenaran." Ya, kamu telah dimerdekakan daripada dosa dan menjadi hamba kepada kebenaran. Jadi bagi Perjanjian Baru, kebenaranlah yang memerdekakan, ya, kebenaranlah yang memerdekakan. Bagi Perjanjian Lama, yang memerdekakan itu adalah Allah, ya, karena mereka itu fokus kepada peristiwa orang-orang Israel keluar daripada Mesir. Namun bagi Perjanjian Baru, kebenaranlah yang memerdekakan, karena fokusnya itu adalah bukan peristiwa tetapi fokus tentang ide manusia ini adalah manusia yang berdosa. Jadi hampir sama juga, ada persamaan juga, karena kebenaran itu juga berasal daripada Allah. Namun penekanan Perjanjian Baru itu bukan kepada peristiwa keluaran, tetapi peristiwa tentang pembebasan manusia daripada perhambaan dosa, ya, perhambaan dosa. Nah, kita hari ini itu lebih dekat kepada Perjanjian Baru, karena kita secara biologinya kita itu bukan orang-orang Israel, ya, kita itu bukan berbangsa Israel, ya. Jadi kita itu negara kita bukan negara Israel,
ya, keturunan kita bukan keturunan Israel. Bangsa kita tidak pernah diperhambakan oleh orang-orang Mesir, ya. Bangsa kita tidak pernah terlibat di dalam peristiwa keluaran. Jadi kita itu lebih dekat kepada idea tentang dosa, idea tentang pembebasan diri kita daripada dosa. Jadi idea tentang kebebasan dan kemerdekaan itu kita harus kembangkan melalui perspektif perjanjian baru, ya, melalui perspektif perjanjian baru. Karena ya, kita ini bukan orang-orang Israel, ya, kita ini bukan orang-orang Israel. Namun satu perkara yang jelas di situ adalah dosa itu boleh sahaja menyebabkan seseorang itu kehilangan kemerdekaannya atau kehilangan kebebasannya, ya. Jadi kebebasan dan kemerdekaan seseorang itu sangat-sangat penting, kan? Kita tidak mau dikongkong, kan? Kita coba tanya diri kita, apa kita mau dikongkong? Kita tidak mau dihalang, kita tidak mau dikuasai, ya. Kita tidak mau dikongkong, dihalang atau dikurung. Coba kita lihat sahaja apa yang kita rasai ketika ada SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan, ya. Kita tidak suka, kan, PKP, PKPD itu semua kita tidak suka karena itu menghalang kebebasan kita. Namun itu juga menunjukkan bahwa kita ini sangat mementingkan kemerdekaan kita. Kita ini sangat mementingkan kebebasan kita. Dan apa yang saya ingin katakan di sini adalah bagi perjanjian baru, ya, bagi perjanjian baru, dosa boleh sahaja menyebabkan seseorang itu kehilangan kemerdekaannya yang telah dia perolehi melalui Yesus Kristus, ya. Jadi ini yang akan kita lihat hari ini, bagaimana seseorang itu boleh merdeka dan bagaimana seseorang yang sudah merdeka itu boleh sahaja kehilangan kemerdekaannya karena dosa, ya, karena dosa. Nah, tubuh manusia atau manusia itu sendiri, kita itu terdiri daripada 3 bahagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Manusia itu terdiri daripada 3 bahagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan apabila dosa mulai memberi kesan terhadap diri kita sebagai manusia dan kita mulai kehilangan kemerdekaan, yang kehilangan kemerdekaan itu adalah 3 benda ini, 3 bahagian ini. Jadi ini yang kita mau lihat, bagaimana tubuh, bagaimana jiwa, dan bagaimana roh itu boleh merdeka atau boleh hilang kemerdekaannya oleh karena dosa, ya, oleh karena dosa. Nah, kemungkinan seseorang itu boleh sahaja kehilangan ketiga-tiganya, ya. Dengan kata lain, jiwanya tidak merdeka, tubuhnya tidak merdeka, rohnya tidak merdeka, karena dia benar-benar dikuasai oleh dosa atau dia belum bertobat pun, dia belum pernah mengenal Allah pun. Namun boleh sahaja seseorang itu kehilangan salah satu daripadanya, salah satu daripada tubuh atau jiwa atau rohnya, ya. Jadi ada kemungkinan bahwa seseorang itu kehilangan semua kemerdekaannya oleh karena dosa, dan ada kemungkinan seseorang itu hanya kehilangan salah satu daripadanya. Dan ini yang kita mau lihat, karena apa yang paling penting adalah ketiga-tiganya ini, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, itu mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, kemerdekaan terhadap dosa, ya, kemerdekaan terhadap dosa. Nah, pertama yang kita mau lihat itu adalah tubuh. Bagaimana tubuh itu merdeka daripada dosa, atau bagaimana tubuh itu hilang kemerdekaan hilang kemerdekaannya terhadap dosa, ya. Nah, pertama yang kita perlu tahu adalah kematian tubuh itu karena kesan daripada dosa, ya. Kematian tubuh itu adalah kesan daripada dosa. Sebenarnya tubuh kita ini tidak pernah merdeka pun, ya. Tubuh kita yang fana ini, ya, kita sebenarnya tidak pernah merdeka pun daripada dosa asali yang kita mewarisi daripada Adam dan Hawa. Tubuh kita ini tidak pernah merdeka sebenarnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena semua orang di dunia ini, pengakhiran kepada tubuhnya yang fana ini adalah kematian, kan?
Semua orang akan mengalami kematian, kan? Sama ada kematiannya itu datang cepat atau datang lambat, semua orang akan mengalami kematian. Dengan kata lain, kesan dosa itu masih ada di dalam tubuh kita, ya, masih ada dalam tubuh kita. Ini juga bermakna bahwa tubuh kita tidak pernah merdeka daripada dosa. Ya, tubuh kita tidak pernah merdeka daripada dosa. Karena semua orang itu akan mengalami maut, ya. Karena semua orang itu telah mendapat kesan dosa, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah jatuh di dalam dosa, katanya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya tidak pernah benar-benar merdeka, ya, tidak pernah benar-benar merdeka daripada dosa, karena kita semua mengalami kematian. Namun melalui Yesus Kristus, tubuh kita yang mengalami kematian ini boleh merdeka, ya, boleh merdeka. Mengapa saya katakan demikian? Karena melalui Yesus Kristus, kematian, yaitu kesan dosa, ya, kesan dosa itu bukanlah satu pengakhiran, ya, itu bukanlah satu pengakhiran. Yesus adalah orang yang pertama atau individu yang pertama yang berjaya memerdekakan tubuhnya daripada dosa, ya. Yesus adalah, saya ulangi sekali lagi, Yesus adalah orang yang pertama yang berjaya memerdekakan tubuhnya daripada dosa, ya. Karena dia bangkit daripada kematian, ya. Selama ini kita semua manusia ini, kita tidak pernah merdeka daripada kematian atau daripada dosa, karena dosa itu membawa kematian, kan? Tetapi Yesus Kristus, dia berjaya membangkitkan tubuhnya daripada kematian. Dia berjaya memerdekakan tubuhnya daripada dosa. Jadi melalui Yesus Kristus, tubuh kita mampu dimerdekakan. Ya, ini yang saya ingin katakan. Ini penekanan dia. Melalui Yesus Kristus, tubuh kita mampu dimerdekakan. Ya, tubuh kita mampu dimerdekakan. Sebab itu dia dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam teks kita hari ini, katanya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, ya. Jadi melalui Yesus Kristus, tubuh kita yang selama ini hamba kepada kematian, yaitu dosa, kita itu boleh merdeka karena ada kehidupan, ada kebangkitan terhadap tubuh kita, ya. Nah, memang kematian itu untuk semua orang telah kehilangan semua orang itu telah kehilangan kemerdekaan, ya, melalui kematian. Ya, semua orang melalui kematian, semua orang itu telah kehilangan kebebasannya terhadap tubuhnya atau kehilangan kemerdekaannya terhadap tubuhnya. Tetapi melalui Yesus Kristus, kita memperolehi sekali lagi kebebasan atau kemerdekaan terhadap tubuh kita, karena ada kebangkitan, ya, ada kebangkitan. Jadi jika kita ingin membezakan diri kita dengan orang-orang yang belum percaya, yang tidak pernah mengenal Yesus Kristus, ya, dosa, kesan dosa itu yaitu kematian akan terus berada pada tubuh mereka, ya. Mereka tidak akan mengalami kebangkitan. Dengan kata lain, tubuh mereka tidak pernah merdeka daripada dosa, karena mereka tidak akan mengalami kebangkitan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tubuhnya akan mengalami kebangkitan selepas daripada kematian. Jadi kematian bukan adalah pengakhiran, bukan pengakhiran bagi hidupnya, ya, bukan pengakhiran bagi hidupnya. Tubuhnya akan mengalami kebangkitan, ya, tubuhnya akan mengalami kebangkitan. Jadi itu bermakna tubuhnya mengalami kemerdekaan, ya, sama seperti Kristus, tubuhnya mengalami kemerdekaan. Jadi apabila Yesus berkata dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 di bahagian terakhir, ya, Yohanes pasal 16 ayat 33 di bahagian terakhir ayat ini, Yesus berkata, apabila Yesus berkata, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Inilah yang Yesus katakan. Yesus coba katakan bahwa kesan dosa yang menyebabkan tubuh kita ini kehilangan kemerdekaan, yaitu kematian, Yesus sudah kalahkan. Dia telah memerdekakan tubuhnya melalui dia telah memerdekakan tubuhnya daripada kematian, daripada dosa.
Jadi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mampu memerdekakan tubuh kita daripada kematian. Kematian bukanlah pengakhiran bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus sebagai kemerdekaan oleh Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kebebasan yang dialami kita melalui Yesus Kristus, yang dialami oleh tubuh kita melalui Yesus Kristus. Nah, itu tentang tubuh. Bagaimana tubuh itu mengalami kemerdekaan melalui Yesus Kristus. Namun dalam masa yang sama, perkara yang menyedihkan adalah mereka yang meninggalkan imannya, mereka yang lama-kelamaan tidak yakin lagi terhadap Yesus Kristus, tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka akan kehilangan kemerdekaan terhadap tubuhnya. Dengan kata lain, tidak ada kebangkitan lagi bagi mereka. Ya, kematian adalah pengakhiran bagi kehidupan mereka. Itulah perkara yang menyedihkan. Itulah perkara yang menyedihkan, perkara yang negatif, ya, perkara yang negatif terhadap kemerdekaan tubuh ini, ya. Mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tubuh mereka tidak akan merdeka, ya. Tubuh mereka tidak akan merdeka. Nah, itu tentang tubuh, ya. Itu tentang tubuh. Bagaimana tubuh itu mengalami kemerdekaan. Bagaimana pula tentang jiwa, ya. Bagaimana pula tentang jiwa. Bagaimana jiwa itu boleh kehilangan kemerdekaannya karena dosa, ya. Bagaimana jiwa itu boleh kehilangan kemerdekaannya, atau bagaimana jiwa kita itu kehilangan kemerdekaannya atau kehilangan kebebasannya oleh karena dosa memberi kesan terhadap jiwa kita, ya. Nah, jiwa kita itu berkaitan dengan pikiran dan emosi kita, ya. Jiwa kita itu berkaitan dengan pikiran dan emosi kita dan juga perasaan kita, ya. Jadi kesan dosa yang terjadi dalam jiwa kita itu ialah seperti merasa benci, merasa marah, iri hati, perasaan tidak ada damai dan tidak ada kasih, ya. Itu adalah kesan-kesan dosa yang boleh menyebabkan kita kehilangan kemerdekaan terhadap jiwa kita, ya. Kemerdekaan terhadap jiwa kita. Nah, apabila hati kita itu sentiasa ada perasaan iri hati, tidak damai, tidak ada kasih, ya, menggambarkan keadaan-keadaan yang tidak ada kasih, tidak ada damai, iri hati dan marah. Itu bermakna bahwa kita perlahan-lahan, ya, kita perlahan-lahan sedang kehilangan kemerdekaan jiwa kita, ya. Sedang kehilangan kemerdekaan jiwa kita daripada dosa, ya, daripada dosa. Jadi kita harus berhati-hati, ya, apabila kita mulai mempunyai perasaan-perasaan yang saya sebutkan tadi itu, karena itu adalah kesan daripada dosa, dan perlahan-lahan jiwa kita itu akan diambil kebebasannya oleh dosa, ya, diambil kebebasannya oleh dosa. Jadi bermakna bahwa seseorang yang sentiasa mempunyai perasaan-perasaan seperti yang saya sebutkan tadi itu, perasaan benci, merasa tidak damai, iri hati, marah, itu semua perasaan-perasaan itu bermakna bahwa hatinya itu perlahan-lahan atau jiwanya itu perlahan-lahan mendapat kesan dosa, ya, mendapat kesan dosa, sehingga lama-kelamaan kemerdekaan jiwanya itu akan hilang, ya, kemerdekaan jiwanya itu akan hilang. Jadi seseorang yang kehilangan kebebasan atau kemerdekaan jiwanya itu, dia tidak akan pernah mengalami ketenangan, ya, dia tidak akan pernah mengalami damai. Dia akan mengalami perasaan sesuatu yang tidak pernah selesai. Jadi pernahkah kamu merasa, ya, pernahkah kamu merasa bahwa sentiasa ada sesuatu yang belum pernah selesai, tidak pernah selesai terhadap orang lain, ya? Pernahkah kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak selesai di dalam hati kita terhadap orang lain atau terhadap sekeliling kita? Jika kita pernah merasa demikian, jika kita pernah merasa perasaan-perasaan seperti ini, kita harus berhati-hati, karena itu bermakna bahwa dosa perlahan-lahan mengambil kemerdekaan jiwa kita, ya. Dosa perlahan-lahan mengambil kemerdekaan jiwa kita. Nah, jadi itu tentang jiwa, yaitu tentang jiwa. Bagaimana jiwa itu harus
merdeka, ya. Bagaimana jiwa itu harus merdeka adalah melepaskan perasaan-perasaan ini, seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus, mengampuni, mengasihi, menyayangi. Ya, itu adalah cara untuk kita melepaskan atau memerdekakan jiwa kita melalui ajaran-ajaran kasih yang diajarkan oleh para rasul, oleh Yesus Kristus sendiri, ya. Jadi kita harus berhati-hati apabila kita mulai merasai perasaan-perasaan seperti ini, karena itu bermakna bahwa dosa sedang mengambil kemerdekaan jiwa kita, ya. Dosa sedang mengambil kemerdekaan jiwa kita. Nah, itu tentang jiwa. Bagaimana pula dengan roh kita? Ya, bagaimana pula dengan roh kita? Nah, roh kita itu berkaitan dengan keselamatan kita, ya. Roh kita itu berkaitan dengan keselamatan kita. Ini bermakna bahwa kebebasan atau kemerdekaan roh kita itu sangat bergantung kepada pengenalan kita terhadap Yesus Kristus, yaitu sumber keselamatan itu sendiri, ya. Yesus Kristus adalah sumber keselamatan kita. Jadi apakah kita itu benar-benar merdeka? Apakah roh kita itu benar-benar merdeka? Itu sangat bergantung sama ada kita faham, kita tahu, atau kita mengenal Yesus Kristus atau tidak, ya. Kita faham, kita tahu, atau kita mengenal Yesus Kristus atau tidak. Itulah yang menandakan atau membuktikan sama ada kita itu merdeka secara roh atau tidak, ya. Jadi sama seperti tubuh, roh kita sebenarnya tidak pernah benar-benar merdeka, ya. Sama seperti tubuh juga, roh kita sebenarnya tidak pernah benar-benar bebas atau merdeka. Karena hanya Kristus yang mampu memberi pembebasan, memberi kemerdekaan terhadap roh kita. Apa yang kita boleh buat adalah kita berusaha mengenal Yesus Kristus, ya. Kita berusaha mengenal Yesus Kristus. Dan sebenarnya usaha kita itu pun mungkin hanya sebahagian sahaja daripada usaha kita untuk kita mengenal Yesus Kristus sehingga kita memperoleh keselamatan. Karena yang sebenarnya yang memperkenalkan kita kepada Yesus Kristus itu adalah Roh Kudus sendiri, ya. Roh Kudus sendiri yang masuk ke dalam diri kita, berbicara terhadap kepada diri kita sehingga kita mampu mengenal siapa Yesus Kristus. Jadi roh kita itu sebenarnya tidak pernah benar-benar bebas, melainkan kita benar-benar dibantu oleh Roh Kudus untuk mengenal Yesus Kristus, mengenal keselamatan yang Dia tawarkan, ya, yang Dia tawarkan. Jadi ada satu sahaja soalan yang kita perlu tanya diri kita hari ini, ya. Ada satu sahaja soalan kita perlu tanya diri kita hari ini, ya. Apakah kita selama ini benar-benar bebas, ya? Apakah kita selama ini benar-benar memiliki kemerdekaan terhadap tubuh, di jiwa dan roh kita? Satu perkara yang sangat penting untuk kita tanya adalah apakah kita selama ini ketika kita sudah mengenal Yesus Kristus, apakah kita benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, atau sebenarnya tubuh kita dan roh kita itu merdeka tetapi jiwa kita tidak, atau sebenarnya jiwa kita itu merdeka tetapi tubuh kita tidak, ya. Jadi soalan inilah yang kita perlu tanya terhadap diri kita, ya. Kita perlu tanya terhadap diri kita, apakah kita benar-benar merdeka di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi sampai di sini sahaja khotbah kita hari ini. Marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala rahmat yang telah Engkau berikan. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami tahu Engkau telah memerdekakan kami. Bapa di surga, bantulah kami supaya kami tidak sekali lagi kehilangan kemerdekaan kami, tapi kami terus-menerus mengenal Engkau sehingga kami layak untuk memanggil Engkau Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Takkan takut, Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku
di lembah gelap, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku dalam kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu oh Yesusku. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, kekuatan kemampuan yang Engkau berikan kepada kami, akan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga pagi hari ini Tuhan kami ada Tuhan untuk datang di hadirat-Mu, menyembah, memuji, memuliakan Engkau, bahkan Tuhan mendengar sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bela Tuhan penyembah
bahan pujian kami Tuhan, ianya menyenangkan Engkau, berbau harum, berbau wangi di hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Oh, bahkan Tuhan dengan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami dapat diberkati, dikuatkan, dimampukan Tuhan. Bahkan Tuhan, ajar kami Tuhan untuk lebih mengerti akan kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah membawa kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Engkau terus memberkati iman kesehatannya Tuhan, Engkau terus memberkati pelayanannya Tuhan, Engkau terus memberikan dia urapan baru daripada-Mu Tuhan, agar dia tetap taat dan setia untuk melayani Engkau ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Bapa, Engkau datang melawat kami setiap pribadi demi pribadi ke Tuhan. Engkau terus memberkati iman kesehatan kami Tuhan, bahkan yang sedang dalam persoalan apapun, masalah apapun Tuhan, kami terus serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Yang sedang mengalami sakit penyakit apapun Tuhan, baik bagi kami yang berada di rumah, di hospital, bahkan dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Bapa, Engkau datang melawat kami satu persatu Bapa, menyembuhkan dari segala sakit penyakit apapun Tuhan yang kami alami Tuhan, yang sedang terjangkit dengan virus ini COVID-19 Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan yang terjadi ya Bapa di sorga, oleh itu Tuhan pegang kendali hidup kami ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Bapa di sorga. Apapun Tuhan persoalan, masalah, beban hidup Tuhan yang dialami bagi kami setiap jemaat-Mu Tuhan, bela Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang terus menguatkan kami, memampukan kami Tuhan untuk melewati semuanya ini Tuhan. Yang sedang mengalami masalah ekonomi Tuhan, Engkau pulihkan ekonominya Tuhan. Bahkan Tuhan, yang sedang mengalami masalah rumah tangga Tuhan, damaikan Tuhan rumah tangga mereka, pulihkan rumah tangga mereka Tuhan, dan bela Tuhan damai sukacita yang terjadi di tengah-tengah keluarga mereka ya Bapa di sorga. Bahkan Tuhan, yang apapun Tuhan persoalan, masalah, beban hidup mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa di sorga. Yang sedang kehilangan pekerjaan Tuhan, berikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anggota keluarga, bahkan setiap umat-Mu Tuhan yang sudah meninggalkan Engkau, yang sudah menjauh daripada-Mu, bahkan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau datang melawat setiap pribadi demi pribadi, menjamah mereka Tuhan, memulihkan jiwa roh mereka Tuhan, mengembalikan mereka ke jalan kebenaran-Mu ya Bapa di sorga. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus memberkati mereka Tuhan, bahkan membawa mereka Tuhan untuk kembali kepada-Mu ya Bapa di sorga, karena kami percaya Tuhan ada hanya di dalam-Mu Tuhan kami dapat memperoleh hidup yang kekal ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat negara Malaysia Tuhan. Mari Bapa, Engkau terus memberkati negara Malaysia, khususnya negeri Sabah ini Tuhan. Kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terus memberkati negara ini Tuhan, agar ianya sentiasa di dalam pimpinan penyertaan-Mu ya Bapa di sorga. Bahkan Tuhan, Engkau terus memberkati Tuhan setiap apapun usaha pekerjaan yang dilakukan di dalamnya Tuhan. Engkau terus memberkati Tuhan, agar semuanya Tuhan berjalan lancar sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin di dalam negara Malaysia ini Tuhan. Engkau terus memberkati mereka Tuhan, daripada atasan, pertengahan hingga ke bawahannya Tuhan. Engkau terus memakai mereka sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan, dan bela Tuhan mereka menjadi pemimpin yang taat dan setia dan takut akan Engkau kepada-Mu Tuhan. Mereka menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana Tuhan. Dijauhkan Tuhan daripada roh-roh korupsi Tuhan, bahkan Tuhan daripada perebutan kuasa atau kedudukan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa di sorga. Bela Tuhan, Engkau terus menjamah mereka Tuhan, memberikan mereka roh kesadaran Tuhan, agar mereka menjadi pemimpin yang benar, yang sesuai dan seturut kehendak-Mu ya Bapa di sorga, untuk menjadi pentadbir bagi negara ini ya Bapa di sorga. Dan bela Tuhan negara Malaysia ini Tuhan, bahkan negeri Sabah ini Tuhan, hanya dipakai guna sesuai dengan seturut kehendak-Mu, bukan dengan kehendak
kehendak manusia Tuhan, tapi kehendak-Mu yang terjadi di dalamnya ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat keamanan seluruh dunia Tuhan yang sedang dalam peperangan Tuhan. Mari Bapa, Engkau datang melawat setiap negara-negara yang sedang dalam peperangan Tuhan, agar kedamaian dapat terjadi di dalamnya Tuhan, dan peperangan ini Tuhan dapat dihentikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya Bapa di surga. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati Tuhan bagi setiap umat-Mu di dalamnya Tuhan yang sedang kehilangan tempat tinggal Tuhan. Engkau terus menyediakan tempat tinggal bagi mereka Tuhan yang sedang dalam apapun persoalan yang dihadapi Tuhan. Engkau terus memberikan mereka kekuatan, ketabahan bagi mereka Tuhan untuk berhadapan dengan masalah yang sedang dihadapi Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami mau terus serahkan Tuhan seluruh bangsa di atas dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan yang terjadi ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap umat Kristen Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, di negara manapun Tuhan yang sedang dalam penindasan Tuhan. Mari Bapa, Engkau terus memberkati mereka Tuhan, melindungi mereka Tuhan, bahkan memberikan mereka kekuatan, ketabahan Tuhan untuk berhadapan dengan apapun Tuhan penindasan yang dihadapi mereka Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami mau terus serahkan mereka ke dalam-Mu Tuhan. Bela Tuhan, pimpinan penyertaan terus memberkati mereka, melindungi mereka Tuhan, bahkan memagari mereka dengan pasukan malaikat-Mu ya Bapa di surga, agar mereka sentiasa di dalam pimpinan penyertaan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja BCCM Tuhan. Mari Bapa, Engkau terus memberkati Tuhan dimanapun berada Tuhan, agar semuanya di dalam pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau terus memberkati setiap sidang-sidangnya Bapa di surga, dan bela Tuhan setiap apapun Tuhan pelayanan di dalamnya Tuhan, semuanya berjalan lancar yang sesuai dan seturut kehendak-Mu ya Bapa di surga. Apapun Tuhan masalah yang dihadapi Tuhan, masalah ekonomi Tuhan, Engkau terus memberkatinya Tuhan, dan biarlah Tuhan setiap gereja-gereja-Mu Tuhan dapat dipakai guna Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dan setiap gereja-gereja-Mu Tuhan dapat dipakai guna Tuhan untuk pemulihan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, bahkan semakin hari semakin banyak yang diselamatkan di dalamnya ya Bapa di surga. Oh haleluya Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin gereja ini Tuhan. Engkau terus memberkati mereka Tuhan, bahkan memakai mereka sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan, dan bela Tuhan mereka sentiasa menjadi pemimpin yang taat dan setia dan takut akan Engkau ya Bapa di surga. Dan bela Tuhan setiap pimpinan mereka bagi setiap gereja-gereja yang Engkau percayakan kepada mereka Tuhan, sentiasa di dalam pimpinan-Mu ya Bapa di surga, dan berjalan lancar sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang sedang bersekolah Tuhan. Mari Bapa, Engkau terus memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang masih sedang belajar ya Bapa di surga, daripada tadika hingga ke sekolah tertinggi ya Bapa di surga. Kami mau terus serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Bela Tuhan, Engkau terus memberkati iman kesehatan mereka, pelajaran mereka Tuhan, bahkan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan, agar mereka sentiasa belajar sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Bahkan setiap soalan-soalan apapun Tuhan yang mereka hadapi di dalam peperiksaan Tuhan, bela Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan, yang mereka pakai guna untuk menjawab setiap soalannya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Bapa di surga. Bahkan Tuhan, segala roh-roh dunia, kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, pengaruh-pengaruh daripada setiap lingkungan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau jauhkan daripada setiap anak-anak-Mu ya Bapa di surga. Terlebih Tuhan, game online Tuhan, bela Tuhan, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijauhkan daripada semua anak-anak-Mu yang masih sedang dalam persekolahannya Bapa di surga. Engkau terus menjauhkan mereka semuanya daripada itu Tuhan, dan bela Tuhan mereka hanya tertumpu kepada mata pelajaran mereka ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Bapa di surga. Sungguh banyak Tuhan pergumulan beban hidup kami Tuhan, tapi kami hanya mampu Tuhan untuk berserah kepada-Mu Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami mohon Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus memenuhi kami,
menguasai kami Tuhan, menguatkan kami, memampukan kami Tuhan untuk melewati semuanya Tuhan, dan ajarlah kami Tuhan untuk tetap taat dan setia kepadamu, berserah dan bersandar sepenuhnya kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan kami dapat melewati setiap apapun persoalan, masalah, beban hidup kami Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami dapat dimampukan, dikuatkannya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Bapa di sorga. Ini doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan masuk di dalam pengumuman minggu ini. Dan untuk pengumuman yang pertama pada minggu hadapan, yaitu pada masa yang sama, kita akan bertemu lagi di dalam ibadah online. Seterusnya pada setiap hari Rabu, yaitu pada jam 7:30 malam, persekutuan doa akan kita jalankan melalui aplikasi Google Meet. Jemaat dialu-alukan untuk turut serta menyertainya. Dan jemaat bolehlah mendapatkan aplikasi Google Meet melalui grup Indah Mandiri yang akan dimaklumkan pada setiap hari Rabu. Seterusnya, sekiranya ada jemaat yang ingin menyumbang persembahan, persepuluhan ataupun janji iman, jemaat bolehlah transfer atau bank N ke akaun gereja seperti yang tertera di skrin Anda. Jemaat dipersilakan berdiri dan marilah kita sama-sama mengucapkan doa syukur dan diikuti doa Bapa kami. Engkau sungguh besar dan berkuasa, Engkau mulia, semarak dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkaulah Raja Agung, penguasa atas segalanya. Segala harta dan kekayaan berasal daripada-Mu. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu. Engkau berkuasa membuat sesiapa saja menjadi orang besar dan kuat. Sekarang ya Allah kami mengucap syukur kepadamu dan kami memuji nama-Mu yang agung. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kedatangannya yang kedua kalinya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu